Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Hatafir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita berjumpa kembali di Hatafir Channel. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita guru kita Ustadz Adi. Sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita ini kan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah bulan spesial. Nah, ini kita akan berbincang kepada beliau, guru kita. Ustadz, ini kan kita akan membahas terkait tentang Ramadan ini bulan spesial. Nah, namanya saja bulan spesial, jadi spesial untuk kita, umat Islam tentunya. Gini Ustadz, fenomena yang terjadi di kehidupan sekarang ini kan kita tahu bahwa tidak semua saudara kita itu bisa menikmati di bulan suci Ramadan karena pekerjaan yang mendominasi hidup kita. Nah, sementara bulan Ramadan ini kan bulan penuh berkah. Nah, bagaimana, mengapa ini bisa terjadi, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh gembira ya. Gembira. Ya, kita harus menambah ibadah kita ya. Karena pahalanya itu luar biasa. Berlipat-lipat. Ya, betul, yang pahala untuk ibadah sunnah aja jadi seperti pahala wajib. Dan pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah. Jadi sangat rugi kalau kita tidak mempersiapkan diri dan mengamalkan seluruh ibadah, rangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, memang tidak semua kaum muslimin bisa menikmatinya dengan gembira, dengan sepenuh hati. Rangkaian ibadah itu bisa diikuti dengan baik ya, karena itu tadi faktor karena mungkin pekerjaannya yang menyita waktu. Nah ini kenapa bisa terjadi? Yang seharusnya orang itu bisa menyambut gembira, beribadah dengan baik, dengan keluarga dan sebagainya. Nah ini tidak lain karena kehidupan kita ini masih diatur dengan sistem kapitalisme ya. Kita tidak bisa lepas dari itu persoalannya, sehingga itu tadi kenyataan bahwa tidak semua orang itu berpuasa, tidak semua orang itu bisa mungkin makan sahur yang layak kan begitu. Tidak semua orang itu bisa ibadah tarawih bersama keluarganya ya, bersama-sama beramai-ramai, nggak bisa. Nah itu tadi faktor pekerjaan ya, yang itu menyita waktu ya, atau yang membatasi mungkin karena dengan jarak tempat kerjanya itu panjang ya. Nah, dia bisa, yang akhirnya dia melewatkan itu. Nah ini memang persoalan sih ya, persoalan kehidupan kita seperti itu. Kalau kita mengetahui bahwa itu persoalan bagi kita semua, bagaimana Ustaz kita menyikapi hal seperti itu? Kalau kita memang kenyataannya pekerjaan kita menyita waktu ya, setidak-tidaknya kita harus memanage ya hidup kita kan gitu. Misalnya nih ada yang bekerja pabrik, mungkin itu harus sip-sipan. Ya memang kita harus berkorban ya. Misalnya dia nggak bisa mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid, ya dia upayakan. Nggak tahu mungkin bersama teman-temannya satu pabrik, ya kan begitu ya. Kita harus bareng walaupun hanya sebentar. Karena eman ya, sangat ini waktu ini berharga kan gitu ya. Jadi ya diupayakanlah agar berbeda dengan bulan-bulan yang lain ya. Ini bulan untuk kita bagaimana kita meraih besar-besarnya pahala dari Allah kan begitu ya. Ya memang dibutuhkan pengorbanan ya. Ya, dan sebetulnya kalau kita ngukur pengorbanan itu pahalanya jauh lebih besar daripada yang kita korbankan. Ya, jauh lebih besar. Kita harus yakin bahwa jauh lebih besar.
nggak apa-apa, kita agak berat sedikit ya, mungkin agak capek-capek kita mungkin, tapi kalau kita dengan teman misalnya satu lingkungan, sebelum mungkin pulang ke rumah sholat rawih dulu misalnya, ya, berjamaah ya, walaupun mungkin hanya 8 rakaat nggak masalah kan begitu ya, seperti itu. Atau tadarusnya di sela-sela waktu kerja kita kan begitu ya, waktu sholat diupayakan, soalnya ya ini bulan spesial ya, yang tidak boleh dilewatkan gitu. Ya, baik Ustadz. Ini biasanya kan pekerjaan itu kan Ustadz tadi sampaikan bahwa ada yang sip-sipan, bahkan ada yang long shift, bahkan ada yang bekerja berat dan jamnya itu juga tidak tentu, bisa lebih dari 8 jam. Nah, kira-kira Ustadz, amalan apa yang bisa mereka lakukan, saudara-saudara kita ini, supaya juga ikut merasakan dan juga ikut beribadah di bulan Ramadan ini, Ustadz? Ya, memang saya juga pernah ketemu seseorang yang bekerja di pabrik, dia itu 12 jam malah kerjaannya ya. 12 jam itu hanya bekerjanya ya. Belum kalau dia itu harus pulang ya, atau berangkat kerja. Itu kalau saya perkirakan dia sudah habis sekitar mungkin hampir 14 jam sendiri ya. Ya, padahal kan waktu itu cuma 24 jam. Ya kan? Belum istirahat, makan dan sebagainya. Nah, bagaimana mensiasati seperti itu ya, terus terang aja ya, kita harus berusaha bahwa bulan ini spesial. Harus ada amalan yang berbeda ya, yang lebih daripada bulan-bulan. Nah, yang pertama ya, saya hanya menyarankan kita sedekah setiap hari, meskipun hanya mungkin 500 perak saja. Kenapa? Ya karena sedekah itu kan nggak harus dibatasi. Allah nggak membatasi bahwa harus sedekah itu sekian yang begitu ya. Tapi kalau kita sedekah di bulan suci Ramadan 500 saja, setiap hari dilakukan setiap hari. Nah, itu pahalanya luar biasa ya. Itu kan mudah itu dilakukan ya. Mudah dilakukan. Terus yang kedua, ya kita tahu bahwa salah satu amalan yang kita membaca Al-Quran, khususnya Al-Ikhlas, itu dikatakan oleh Rasulullah itu sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Ya, oleh karena itu upayakan bahwa dalam satu hari di bulan hari di Ramadan, paling tidak kita membaca 3 kali Al-Ikhlas. Ya, harapannya apa? Kita mendapatkan, seolah-olah mendapatkan apa? Ya, membaca seluruh Al-Quran. Ya. Kalau memang benar-benar kita orang tadi itu capek, nggak punya sempat dan sebagainya kan begitu ya. Tapi kalau bisa ya memang dipaksakan kan gitu ya, tidak aja membaca Al-Ikhlas 3 kali kan begitu. Itu kan minimalnya ya. Kalau memang benar-benar capek ya. Nah, kalau bagaimana dengan misalnya taraweh, ya upayakan walaupun mungkin hanya 2 rakaat saja, walaupun hanya sendirian ya, secapek-capek apapun, karena ya saya kira masih kuat lah kalau orang ya 24 rakaat itu kuat kan ya gitu ya, supaya ada pembeda ya dengan bulan-bulan yang lain kan, eman kan gitu ya. Nah, itu contoh saja ya, contoh bagaimana upaya seseorang yang memang sudah padat habis waktunya, tenaganya dikuras habis yang begitu. Nah, coba luangkan hal-hal yang memungkinkan kita bisa menambah pahala di bulan suci Ramadan ini ya. Nah, tentu saja ya tidak cukup itu ya, sambil berdoa agar kondisinya Allah itu ya, mumpung Ramadan ini kan doa itu lebih mudah diijabah kan begitu ya. Agar apa? Agar mungkin mendapat pekerjaan yang lebih baik, yang itu tidak mengganggu puasanya, ibadahnya kan begitu, seperti itu. Ya, jadi bisa saya tangkap. Jadi saya nggak bisa membayangkan ketika orang bekerja sudah diforsir tenaganya, bulan Ramadan mau ibadah. Di bulan biasa, waduh capek. Di bulan Ramadan ya jangan sampai capek ya. Diusahakan ya. Baik, terus begini Ustadz, bagaimana ke depan di bulan-bulan Ramadan ke depan ini
agar saudara-saudara kita yang bekerja seperti itu juga bisa ikut merasakan bulan Ramadan seperti itu, Ustaz. Ya, jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa ini persoalan kita, kehidupan kita ini adalah karena kaum muslimin hidup dalam sistem kapitalis, ya, bukan sistem Islam. Nah, kalau tentu saja kita berempati ya kepada saudara-saudara kita yang lain yang tidak bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, ya, gitu ya. Maka tanggung jawab kita bersama agar bagaimana kita harus berjuang agar sistem Islam ini bisa tegak kembali. Karena hanya dengan itulah maka seluruh kaum muslimin itu bisa terjamin ibadahnya. Ya. Betul, ya. Karena dengan seperti itu kan sistem pemimpinnya itu langsung support ya kepada kaum muslimin agar bagaimana ketika Ramadan ini benar-benar semua orang ya itu bisa menikmati ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Bisa maksimal ibadahnya. Betul, bisa maksimal gitu. Kalau seperti ini kan kita jadi sedih ya. Ya, sedih, karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin bahkan yang tidak puasa itu ya kadang-kadang hanya capek bekerja atau pekerjaannya yang memungkinkan dia berat yang begitu. Itu tadi yang seperti itu tadi ya, jam waktunya lama seperti itu ya. Gitu. Insya Allah luar biasa penjelasan Ustadz Adi, sangat menyentuh dari hati yang paling dalam ini, supaya saudara-saudara besok, saudara-saudara kita di depan bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Baik, pemirsa, cukup di sini perjumpaan kita pada saat ini. Kita akhiri, bila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebenarnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi atas ilmunya. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.